Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di video asinkronus. Nah, kali ini di video asinkronus ini saya akan membahas mengenai interaksi intramolekuler. Jadi interaksi intramolekuler ini sangat penting tuh dari molekul organik. Kenapa? Karena kalau kita paham gitu interaksi intramolekuler di dalam molekul tersebut, maka kita bisa tahu gitu ya kira-kira sisi yang mana sih yang nanti akan bereaksi. Kalau misalkan ada reaksi substitusi nih, ada nukleofil. Nah, kalau ada nukleofil, nah berarti kalau saya punya molekul organik dengan susunan seperti ini atau dengan struktur seperti ini, bagian mana dia yang akan bereaksi? Nah, itu yang harus kita pahami juga. Gitu ya. Jadi, kenapa sifat intramolekuler ini penting? Atau interaksi intramolekuler ini penting? Nah, interaksi intramolekuler yang nanti akan kita bahas itu diantaranya nanti kita akan membahas mengenai panjang ikatan, kemudian sudut ikatan, energi ikatan, kemudian resonansi, mesomeri, hiperkonjugasi, efek induksi, kemudian ada momen dipol dan juga ada efek medan. Ini yang sering teramati atau yang dipakai gitu ya untuk menentukan reaktivitas dari molekul organik. Kemudian kita langsung saja untuk yang pertama yaitu mengenai panjang ikatan. Jadi panjang ikatan itu adalah jarak antara inti atom yang berikatan, ya, yang itu yang kita sebut sebagai panjang ikatan. Jadi misalkan ada molekul HCl nih, jadi panjang ikatannya berapa? Nah itu adalah jarak antara inti molekul atau inti atom dari hidrogen dengan inti atom dari klor. Itu yang kita sebut sebagai panjang ikatan. Nah, panjang ikatan itu sebenarnya nilainya tidak konstan gitu ya. Kenapa tidak konstan? Karena molekul atau lebih tepatnya lagi elektron di dalamnya itu kan selalu bergerak gitu ya. Dia bervibrasi, berotasi, bertranslasi. Jadi panjang ikatan yang ada misalkan di tabel itu adalah panjang ikatan rata-rata. Nah, nilai dari panjang ikatan ini dia dipengaruhi oleh beberapa hal gitu ya. Misalkan ada dari ukuran atomnya. Jadi nanti kalau atomnya semakin besar otomatis kalau atom A dan atom B itu sama-sama besarnya, kalau berikatan, nah panjang ikatannya bagaimana? Otomatis jarak antar intinya kan semakin panjang gitu ya. Kalau molekul atomnya besar kan kulitnya juga banyak gitu ya, sehingga jarak dari inti ke elektron atau kulit keluar itu juga cukup jauh. Kemudian selain ukuran atom itu nanti juga kita bisa lihat dari orbitalnya. Nah, selain orbital asli dari atom tersebut bisa juga dari orbital hibridanya. Contohnya di sini adalah ikatan sigma antara karbon dengan halogen. Tuh. Jadi seperti yang dilihat pada tabel 1, di situ ada ikatan antara karbon. Karbonnya punya orbital hibrida sp3. Kemudian dia berikatan dengan halogen mulai dari F sampai dengan I. Nah, panjang ikatannya berbeda-beda. Nah, di sini karbon semuanya orbital hibridanya sama ya. Yang membedakan adalah halogennya. Nah, halogennya itu kalau kita lihat F, Pl, Br, kemudian I itu ukuran atomnya atau jari-jari atomnya itu kan semakin ke bawah semakin besar. Jadi kenapa panjang ikatan antara karbon dengan halogen jika kita bandingkan mulai dari C dengan F dengan C dengan I itu yang paling panjang adalah ikatan C dengan I. Jadi di sini adalah pengaruh dari ukuran atom. Ya. Kemudian kalau yang di tabel 2 di situ ada ikatan ya panjang ikatan antara atom-atom yang di situ punya orbital hibrida berbeda-beda. Jadi seperti yang kita lihat di sini di kolom yang sini adalah ikatan yang terbentuk antara orbital hibrida sp3 dengan sp3. Kemudian yang sebelahnya sp3 sp2, jadi semakin ke kanan ini panjang ikatannya semakin pendek. Tuh. Kenapa? Jadi kenapa semakin pendek? Karena orbital hibridanya itu kita lihat ya, sp3 dengan sp3 dia sama, sifat kepolarannya sama. sp3 dan sp2 lebih elektronegatif. Otomatis elektron itu semakin ditarik ke arah sp2 ya, ke arah orbital hibrida sp2 sehingga semakin dekat nih ya atom yang punya orbital hibrida sp3 ini semakin dekat gitu elektronnya tertarik kuat ke arah sp2 sehingga panjang ikatannya atau jarak intinya semakin dekat. Begitu juga nanti
untuk yang sp2 dan sp gitu ya. Sp itu lebih elektronegatif dibandingkan dengan sp2, maka elektronnya lebih kuat tertarik ke sp sehingga lebih dekat gitu ya jarak antar intinya. Jadi yang tabel 2 ini adalah panjang ikatan yang dipengaruhi oleh orbital hibrida. Kalau tabel 1 dipengaruhi oleh ukuran atomnya. Kemudian sifat intramolekuler yang kedua yaitu sudut ikatan. Jadi sudut ikatan itu terbentuk apabila ada paling sedikit ya 3 atom yang membentuk ikatan. Jadi besarnya sudut ikat itu sangat dipengaruhi oleh orbital hibrida yang digunakan oleh atom pusatnya. Kemudian besar sudut ikat selain orbital hibrida, dia juga dipengaruhi oleh ukuran dari atom-atom yang membentuk ikatan. Misal seperti yang kita lihat pada tabel 3, di sini ada H2O ya. H2O, kemudian ada H2S dan ada amonia. Ya, amonia itu NH3. Jadi ini yang digambarkan cuma yang 2 hidrogen. Ada satu lagi ya harusnya hidrogennya. Tapi kita membandingkan saja, gitu, membandingkan atom pusatnya. Di sini ada oksigen, kemudian sulfur, dan ada amonia. Ya, sudut ikatannya berbeda-beda. Jadi kalau oksigen dengan sulfur, ukuran atomnya lebih besar sulfur, ya. Jadi sulfur lebih besar sehingga hidrogen itu kan kecil ya, jadi dia lebih mendekat gitu. Kemudian karena yang oksigen lebih kecil dari sulfur, dia agak jaraknya agak benggang gitu ya ukuran sudutnya. Kemudian kalau amonia lebih ini lagi, lebih besar lagi sudutnya. Kemudian ada metanol, ya metanol, kemudian dibandingkan dengan metil merkaptan sama metilamin itu juga berbeda gitu ya, atom pusatnya ada oksigen, ada sulfur, sama ada nitrogen. Kemudian ada dimetil ether di situ, dimetil sulfit, kemudian ada metilamin. Yang atas tadi metalamin gitu. Kemudian yang bawah ada diphenyl ether. Nah, trimetilamin ini juga berbeda. Jadi ada yang dipengaruhi oleh orbital hibridanya, ada juga yang dipengaruhi oleh ukuran atom. Kalau yang ini masih di ukuran atomnya ya, dia berbeda di sini ukuran atomnya. Ini oksigen semua, kemudian ini sulfur dan ini nitrogen. Hanya semuanya berbeda. Nah, kemudian kalau kita kembali dulu ke sini, jadi bagaimana kalau orbital hibrida? Tentunya kalau orbital hibrida, kalau misalkan orbital hibridanya itu ya ada 3 atom. Kemudian orbital hibridanya itu yang atom A sp3, atom B itu sp, kemudian atom C itu sp3. Nah, ketiganya berikatan nih A, B, C. Nah, nanti sudut ikatannya bagaimana? Ya pasti dia akan mengarah ke atom B tadi karena dia punya orbital hibrida sp2, dia lebih elektronegatif. Jadi misalkan ya semua seperti ini bentuknya V begitu ya, V yang lebar. Nah, kalau misalkan yang tengah itu, yang sudutnya itu diganti sp2, kan dia tarikan elektronnya lebih kuat, jadi sudutnya menjadi lebih kecil seperti ini. Kemudian kalau misalkan yang B tadi orbital hibridanya sp, ya dia akan semakin kecil lagi karena elektron punyanya sp3 sama sp3 tadi atau punyanya atom A sama atom C tadi dia ditarik ke arah atom B. Jadi sudutnya akan menjadi lebih kecil. Jadi kalau orbital hibridnya tergantung nanti posisinya yang paling negatif yang mana, yaitu nanti akan semakin mengkerucut gitu. Kemudian untuk selanjutnya adalah energi ikatan. Jadi energi ikatan itu adalah besarnya energi yang diperlukan untuk memutuskan suatu ikatan. Jadi berapa sih energi yang dibutuhkan kalau saya ingin memutuskan ikatan single bond karbon-karbon? Kalau double bond berapa? Kalau triple bond berapa? Nah itu berbeda-beda ya. Nah, apa yang mempengaruhi besarnya energi ikatan? Jadi yang mempengaruhi itu ada panjang ikatan. Jadi semakin panjang suatu ikatan, maka energinya itu semakin lemah atau semakin mudah dia untuk diputus. Kenapa? Karena jarak antar intinya kan semakin jauh. Jadi interaksinya tidak kuat. Gitu. Jadi dia akan semakin mudah diputus, energi yang dibutuhkan juga semakin kecil.
Kemudian karena hal tersebut, gitu ya, kekuatan ikatan dia juga dipengaruhi oleh ukuran atom yang membentuk ikatan dan juga orbital hibrida dari atom-atom yang membentuk ikatan. Jadi dari sini kita juga bisa melihat kuat atau lemahnya ikatan. Ya, berarti kalau energi ikatannya itu besar, nah ikatannya berarti kuat karena kita butuh energi yang lebih banyak untuk memutus ikatan. Kalau ikatannya lemah, jelas energi ikatannya kecil. Nah, ini di tabel 4 coba kita bandingkan. Jadi di situ pengaruhnya adalah orbital hibrida ya, ikatannya sama karbon-karbon, cuman di situ ada single bond, double bond, dan triple bond. Jadi energi yang paling besar adalah triple bond. Jadi dia membutuhkan energi yang lebih banyak untuk memutus ikatan rangkap 3 jika dibandingkan dengan single bond atau ikatan tunggalnya. Tuh, kenapa? Karena di ikatan yang triple bond itu jarak antar intinya kan semakin dekat, jadi dia semakin tarik-menarik, semakin kuat, akan susah untuk diputus. Beda lagi dengan yang CC single bond, tuh, jarak ikatannya jauh, maka dia lebih mudah untuk diputuskan. Kemudian yang di tabel 5 itu adalah pengaruh dari ukuran atom. Ya, jadi ikatan, energi ikat antara CCl, CBr, sama Ci. Yang paling kecil adalah Ci. Kenapa? Karena ukuran atom I itu kan besar. Jadi jarak antara inti I dengan inti karbon itu jauh. Jadi dia semakin mudah untuk diputuskan jika dibandingkan dengan ikatan C dengan Cl. Cl itu relatif dekat sehingga dia lebih kuat ikatannya dibandingkan dengan Ci. Nah, untuk sifat selanjutnya yaitu resonansi. Jadi resonansi ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya sistem konjugasi. Jadi apa sih sistem konjugasi itu? Konjugasi itu gampangnya adalah sistem ikatan rangkap dan tunggal yang letaknya selang-seling atau silih berganti. Nah, jenis konjugasi yang sering kita temui itu ada ini 3, ya. Ada yang pertama adalah konjugasi pi dan pi. Jadi yang dimaksud dengan konjugasi pi itu adalah ikatan tunggal berada di antara 2 ikatan pi atau elektron pi. Contohnya ada di benzen, kemudian ada juga di diena. Nah, jadi di benzen ini sistem konjugasinya adalah pi. Kemudian yang di bawah ini diena, ini juga sistem konjugasinya pi. Karena ikatan tunggal di sini karbon-karbon tunggal berada di antara ikatan karbon-karbon rangkap atau ikatan pi. Nah, dia bisa nanti beresonansi kalau posisinya seperti ini ya. Dia punya konjugasi pi, dia bisa beresonansi. Jadi posisi ikatan rangkapnya berpindah ke ikatan terdekat. Itu resonansi. Ya, jadi kalau yang di benzen dia ke sini, dia pindah, nah dia bisa beresonansi lagi. Sehingga benzen itu, karena benzen itu strukturnya tertutup ya, cincin 6 tertutup siklis. Jadi posisi ikatan rangkapnya akan muter di situ-situ saja. Makanya benzen itu sering digambarkan segi 6, kemudian ada lingkaran itu di tengah. Jadi dia bisa posisi ikatan rangkapnya bisa di mana saja gitu, berpindah-pindah secara terus-menerus dan tidak akan keluar dari struktur tersebut. Ya. Kalau yang diena ini dia juga bisa resonansi gitu ya. Ikatan rangkapnya pindah. Nah, bisa ke kanan sini jalurnya atau nanti ke kiri ini jalurnya. Kemudian sistem konjugasi yang kedua adalah sistem konjugasi NP. Konjugasi NP itu sistem konjugasi yang melibatkan pasangan elektron bebas. Contohnya di ion CO3 2-. Jadi di sini ada CO3 2-. Jadi O yang kanan kiri ini single bond C dengan O ini dia kan dapat masing-masing 1 elektron dari luar ya. Jadi di sini seperti ini strukturnya. Nah, dia bisa melakukan resonansi. PeB-nya di oksigen ini dia bisa masuk ke ikatan CO ini. Nah, kemudian ikatan double bond karbonil ini dia putus ganti. Nah, oksigen bermuatan parsial negatif, strukturnya seperti ini dan terus akan muter terus seperti ini. Prinsipnya resonansi kan seperti itu ya, dia tidak berhenti, dia akan terus muter strukturnya. Kemudian yang ketiga adalah konjugasi sigma pi. Jadi pada sistem konjugasi ini melibatkan pemutusan ikatan sigma. Nah, ikatan sigma itu diputus,
produknya nanti dia akan mendapatkan pasangan elektron bebas dalam sistem. Jadi konjugasi sigma pi ini biasanya kita kenal juga dengan yang namanya hiperkonjugasi. Contohnya ada di toluen, gitu ya. Jadi struktur toluen seperti ini, satu hidrogen di benzena tersubstitusi oleh metil, kemudian ikatan sigma antara karbon dengan H di metil ini putus. Nah, akhirnya karbon ini punya PEB kan ya. Nah, PEB ini yang bisa dipakai untuk melakukan resonansi. Nah, sistem konjugasinya kita kenal sebagai konjugasi sigma pi. Ya, jadi dia konjugasinya masuk. Nah, terus akan muter posisi elektronnya. Oke, jadi dari peristiwa tersebut tadi ya, konjugasi dan lain-lain, tadi ada 3 konjugasi, maka kita bisa simpulkan bahwa resonansi itu adalah 2 struktur senyawa atau lebih, gitu ya. Jadi nggak cuma 2, bisa aja lebih dari 2, dia mempunyai geometri sama, pasangan elektronnya sama, tetapi berbeda susunan pasangan elektron dalam masing-masing strukturnya. Jadi posisinya saja yang berbeda. Contohnya tadi di benzena, ion CO3 2-, ada diena, kemudian ada toluena. Nah, kemudian struktur resonansi senyawa-senyawa tersebut terjadi karena adanya delokalisasi atau perpindahan pasangan elektron. Ya, pasangan elektron pindah dari satu tempat ke tempat lainnya yang berdekatan. Jadi tidak bisa nih langsung misalkan PEB-nya ada di tengah-tengah, kemudian dia akan pindah ke ujung yang jarak ikatannya itu 10 ikatan, tidak mungkin. Jadi dia pindahnya ke ikatan yang paling dekat atau sebelahnya. Kemudian ada lagi yang istilahnya, ya ini biasanya mahasiswa atau siswa itu bingung ya, mana hiperkonjugasi, mana yang kita sebut mesomeri, mana yang kita sebut sebagai resonansi. Nah, sebenarnya intinya itu sama pada istilahnya kan ya, delokalisasi elektron, hanya sumber elektronnya itu didapatkan dari mana. Kalau yang tadi hiperkonjugasi kan dia konjugasinya modelnya sigma sama sigma pi, gitu ya, beda lagi dengan di benzen itu pi dan pi. Nah, ada yang kita sebut sebagai mesomeri. Jadi mesomeri itu terjadi karena adanya sistem konjugasi pi dan pi yang melibatkan atom hetero atau heteroatom. Contohnya konjugasi gugus karbonil dengan ikatan rangkap karbon-karbon. Ya, jadi ada karbonil, kemudian C-nya mengikat karbon, nah karbonnya itu tadi mengikat karbon lain dengan ikatan rangkap double bond. Jadi sistem konjugasinya seperti itu yang kita sebut sebagai mesomeri. Nah, mesomeri sendiri dibagi menjadi 2, gitu ya. Ada yang kita sebut sebagai mesomeri positif, ada juga yang kita sebut sebagai mesomeri negatif. Nah, apa itu mesomeri positif atau apa itu mesomeri negatif? Itu adalah menunjukkan arah pergeseran yang disebabkan adanya gugus itu tadi, gugus mesomeri. Jadi yang kita sebut sebagai mesomeri positif jika arah pergeseran elektronnya menjauhi gugus atau atom yang memiliki pasangan elektron tersebut atau keluar dari sistem resonansi. Kemudian kalau resonansi negatif atau mesomeri negatif, arah pergeseran elektronnya keluar dari sistem menuju ke arah gugus atau atom penarik elektron. Nah, itu gugusnya yang bisa memberikan efek mesomeri positif, mesomeri negatif itu apa saja? Nah, ini ada beberapa listnya, ada di tabel. Ya. R plus atau resonansi positif sama dengan mesomeri positif. Kalau R minus, gugusnya memberikan efek seperti mesomeri negatif juga. Nah, contohnya kalau yang mesomeri itu senyawa alfa beta karbonil, gitu ya. Alfa beta karbonil itu yang punya apa ya, struktur mesomeri. Karena di situ ada karbonil yang terkonjugasi dengan CC ikatan rangkap. Nah, kemudian yang satu lagi berkaitan erat dengan resonansi itu adalah aromatis. Ya, jadi fenomena resonansi dalam sistem siklis seperti benzena itu akan menghasilkan sifat khusus dalam benzena itu yang kita sebut sebagai aromatis. Nah, yang perlu digarisbawahi belum tentu senyawa yang punya sistem konjugasi itu
dia adalah senyawa aromatis. Tapi senyawa aromatis itu pasti dia punya sistem konjugasi. Nah, untuk memastikan apakah dia termasuk aromatis atau tidak, itu ada hukum yang kita anut, yaitu teori Hackel atau hukum Hackel. Jadi kita hitung berapakah total elektron pi-nya, nah, kita nanti bisa dapatkan nilai N-nya. Kalau N-nya itu bilangan bulat, berarti dia aromatis. Nah, rumusnya untuk persamaan Hackel seperti ini, sigma elektron pi sama dengan 4N plus 2. N itu harus bilangan bulat. Contohnya, misalkan di sini benzen. Ya, benzen. Nah, benzen itu elektron pi-nya ada berapa? Ada 6. Ya, karena setiap ikatan rangkap ini dia punya 2 elektron pi. Jadi kalau dia punya 3 ikatan rangkap, elektron pi-nya ada 6. Jadi setelah dimasukkan persamaan ini, ketemulah N-nya sama dengan 1. 1 itu bilangan bulat. Jadi benzena ini termasuk senyawa aromatis. Ya. Tapi kalau sikloheksana, apakah dia aromatis? Tidak. Ya, sikloheksana misalkan 1,3 gitu ya, posisinya 1,3 siklohexadiena misalkan ya, siklohexadiena. Jadi ada ikatan rangkap posisi 1 dan posisi 3. Apakah dia punya sistem konjugasi? Iya. Apakah dia siklis? Iya. Tapi dia tidak memenuhi aturan Hackel, jadi dia tidak bisa disebut sebagai senyawa aromatis. Ya, karena kalau 1,3 siklohexadiena ikatan elektron pi-nya cuma ada 4, sehingga nanti N-nya itu ketemu setengah. Ya, jadi kalau setengah kan dia bukan bilangan bulat, berarti dia bukan senyawa aromatis. Ya, jadi kalau aromatis itu pasti dia siklis dan punya sistem konjugasi, tapi kalau dia siklis punya sistem konjugasi belum tentu dia aromatis. Harus kita cek dengan teori Hackel. Oke, selanjutnya itu hiperkonjugasi. Jadi hiperkonjugasi ini sudah saya singgung sebelumnya ya. Jadi hiperkonjugasi itu konjugasi yang ditimbulkan karena terjadinya ikatan yang hampir sama atau adanya atom H pada C alfa. Nah, itu pemutusan ikatan sigma hidrogen dan karbon. Jadi hiperkonjugasi itu umumnya terjadi pada ion karbonium ya, atau C positif. Ya. Kemudian senyawa sp2 yang di sebelahnya mengandung atom C yang mempunyai atom H, melibatkan elektron sigma dari ikatan pH dan elektron pi dari sistem tak jenuh. Dapat dihubungkan dengan panas pembakaran. Nah, maksudnya bagaimana? Coba kita lihat di sini. Ya. Jadi, ini ion karbonium itu ya, ion karbon positif. Ya. Karbanion biasanya, atau misalkan kalau yang ion positif kita biasanya sebutnya karbokation, karbanion. Jadi kita lihat di sini untuk contohnya ya, saya punya senyawa seperti ini. Kemudian di sini ada sistem konjugasi sigma pi ya, jadi ikatan sigma antara karbon dengan H ini bisa putus, maka elektronnya nanti bisa dipakai untuk beresonansi ya. Sini, nah ini jadinya C- karbonion. Nah, di sini molekulnya adalah N-butena. Nah, dia punya 2 struktur hiperkonjugasi. Jadi dari hidrogen yang di sini 1, kemudian di sini 1. Berarti dia punya 2 struktur hiperkonjugasi. Kemudian kita bandingkan dengan 2-metilpropena. Ya, 2-metilpropena ini dia punya 6 struktur hiperkonjugasi atau kemungkinan hiperkonjugasinya ada 6. Ya, karena metil ini dia punya 3 hidrogen. Ya. Kemudian di sini dia punya 3 lagi. Ya, jadi ada 6. Kemungkinannya ada 6. Kemudian panas pembakarannya untuk yang N-butena itu 649,8 kilokalori per mol. Untuk yang 2-metilpropena itu 646,1. Nah, meskipun perbedaannya kecil, tapi di situ berpengaruh ya. Jadi semakin banyak jumlah hiperkonjugasinya, maka akan stabil molekulnya. Jadi
hiperkonjugasi ini dia adalah atau fungsinya itu adalah menstabilkan struktur atau molekul, sehingga makin kecil panas pembakarannya. Kalau molekul itu stabil kan makin kecil gitu ya panas pembakarannya. Kalau tidak stabil atau lebih reaktif, maka panas pembakarannya akan lebih besar. Oke, kemudian selain hiperkonjugasi ada yang kita sebut sebagai efek induksi. Nah, efek induksi ini nanti juga ada dua ya, induksi positif sama induksi yang negatif. Jadi induksi itu adalah pergeseran elektron dalam suatu ikatan akibat adanya perbedaan elektronegativitas atom-atom yang membentuk ikatan. Contohnya, saya punya molekul etana di sini, ya. Kemudian di sebelahnya itu adalah etil klorida. Jadi satu atom hidrogen digantikan dengan satu atom Cl di sini. Nah, pergantian ini tentunya mengakibatkan perubahan sifat, gitu ya. Jadi yang pertama, yang molekul etana itu ikatannya adalah kovalen nonpolar karena semuanya sama. Nah, digantilah satu dengan klor akan mengakibatkan ikatan itu menjadi polar. Ya, ikatan CC di sini akan jadi polar. Kenapa menjadi polar? Karena Cl ini kan elektronegatif, ya, lagi-lagi elektronegativitas di sini yang berperan. Jadi elektronegatif, maka kepadatan elektron semuanya akan ditarik ke arah Cl sini. Ya, sehingga Cl ini muatan parsialnya negatif, kemudian karbon di sebelahnya positif, dan yang di sebelahnya lagi akan semakin positif. Ya, sehingga akan menjadikan molekul etil klorida ini lebih polar jika dibandingkan dengan etana. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai efek induksi, gitu ya, jadi ada atom atau gugus, ya pengelompokannya ada dua yang bisa memberikan efek induksi yang berbeda. Jadi ada yang kita sebut sebagai gugus pendorong elektron atau induksi positif, kemudian ada yang kita sebut sebagai gugus penarik elektron atau induksi negatif. Jadi pada contoh tadi antara etana sama etil klorida itu Cl itu memberikan efek induksi negatif karena di situ dia menarik elektron ke arahnya. Sedangkan gugus alkil ya dia memberikan efek induksi positif. Artinya dia mendorong elektronnya supaya keluar. Nah, efek induksi juga selain dari atom gitu ya, dia juga bisa terjadi karena adanya perbedaan orbital hibrida yang digunakan oleh atom-atom yang menyusunnya. Contohnya toluen. Jadi toluen ini dia karbon yang ada di benzen orbital hibridanya sp2. Kemudian karbon yang ada di metil orbital hibridanya sp3. Ya, sp2 dengan sp3 yang lebih elektronegatif ya, yaitu sp2 karena meningkatnya karakter S ya, meningkatnya karakter S atau berkurangnya karakter P itu membuat orbital hibrida itu semakin elektronegatif. Kalau karakter P-nya meningkat, dia akan semakin positif. Kalau berkurang, dia semakin negatif. Jadi kalau kita lihat di sini, benzen ya itu memberikan efek induksi negatif atau dia menarik elektron. Sedangkan metil ya CH3 di sini efek induksinya adalah induksi positif atau pendorong elektron. Oke, kemudian efek atau interaksi molekuler selanjutnya adalah momen dipol. Jadi momen dipol itu merupakan ukuran kepolaran dari suatu molekul. Biasanya dinyatakan simbolnya adalah mu. Jadi momen dipol ini didapatkan ya kalau molekul-molekulnya itu memiliki ikatan kovalen polar. Karena kalau molekulnya itu ikatannya nonpolar, maka momen dipolnya akan 0 atau sama dengan 0. Contohnya molekul yang punya momen dipol itu ikatan antara CCl, CO, single bond, maupun CO double bond, dan juga CN. Jadi pemisahan muatan ini atau pengutupan muatan itu terjadi karena perbedaan elektronegativitas antar atom yang menyusun molekul tersebut. Maka semakin besar perbedaan elektronegativitasnya, maka momen dipolnya atau momen ikatannya juga akan semakin besar selisihnya. Ya, contohnya di tabel di situ ada ikatan antara NH, OH. Nah, itu NH sama OH.
N sama O lebih elektronegatif oksigen, sehingga perbedaan dipolnya antara O dengan H itu lebih besar jika dibandingkan dengan N dengan H. Kemudian ada CCl dan CBr. Nah, Cl ya, Cl itu lebih elektronegatif jika dibandingkan Br, maka perbedaan dipolnya juga lebih besar. Nah, biasanya kalau penggambaran gitu ya, penggambaran di ikatan itu mana yang punya dipol atau membawa muatan parsial positif atau negatif itu dikasih lambang delta gitu ya. Delta positif kalau dia membawa muatan parsial positif dan delta negatif kalau dia membawa muatan parsial negatif. Kemudian momen ikatan biasanya digambarkan seperti ini. Jadi anak panah itu akan mengarah ke atom yang elektronegatif. Jadi di situ momen dipolnya arahnya ke sana, atau penutupan elektronnya itu arahnya ke atom yang elektronegatif. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah efek medan. Nah, efek medan ini sebenarnya terjadinya tidak melalui ikatan, tapi bisa terjadi antara atau dia berinteraksi jika melalui permukaan atau pelarut gitu ya. Jadi efeknya itu sebenarnya lebih susah dipelajari daripada efek induksi, berkonjugasi, resonansi, tapi tetap ada di situ pengaruhnya efek medan. Contohnya saya punya dua senyawa seperti ini. Jadi senyawa A dan senyawa B di sini pKa-nya berbeda. Ya, yang A itu pKa-nya 5,67, yang B itu pKa-nya 6,07. Ya. Jadi yang A itu istilahnya dia lebih asam daripada yang B. Kenapa? Karena kalau kita lihat posisinya di sini ada karboksil ya, ada bus karboksilat dan di sini punya hidrogen asam dia. Nah, dari posisinya senyawa A ini kalau posisinya seperti ini ya, atom Cl ini dua ini posisinya dekat dengan hidrogen sehingga akan berinteraksi ya. Dia tidak secara kimia tapi elektrostatik interaksinya, fisik. Nah, kemudian kalau posisi Cl di sini dia akan membantu supaya hidrogen ini lebih mudah lepas daripada oksigen karena tertarik juga oleh Cl. Jadi ikatannya atau hidrogennya nanti lebih mudah untuk lepas sehingga senyawa ini sifatnya lebih asam. Beda lagi dengan senyawa B. Senyawa B ini Cl-nya posisinya menjauhi dari hidrogen asam, sehingga hidrogennya ini menjadi lebih susah untuk lepas. Sehingga senyawa B ini sifatnya lebih basah jika dibandingkan dengan senyawa A. Jadi efek medan itu tergantung ini ya, susunan dalam ruangnya seperti apa, gitu, posisinya bagaimana. Kalau dia dekat dengan atomnya elektronegatif, misalkan di sini ya asam karboksilatnya, maka hidrogennya akan semakin mudah lepas. Jadi di situ ada efek medan dari atom Cl itu tadi, membantu hidrogennya supaya mudah lepas. Kalau yang B, posisinya jauh, maka hidrogennya akan lebih susah lepas. Gitu. Nah, baik Bapak Ibu, sekian untuk materi refreshing kita mengenai interaksi intramolekuler. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di sesi sinkronus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.